beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-595 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Renet sebagai Ayu Wandira, Harry sebagai Rayuyu, Saud sebagai Jaya Negara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni marah sekali karena Ayu Wandira diperlakukan dengan kasar oleh Rawedeng dan teman-temannya. Sakawuni buru-buru membangunkan Ayu Wandira yang jatuh terpelanting karena pukulan Rawedeng. Arya Kamandanu memandang tajam ke arah anak asuh sang Ramapati itu. Begitukah cara kalian memperlakukan seorang bocah? Bocah itu kurang ajar sekali. Kalian itulah yang kurang ajar. Prajurit tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun, tidak mengerti tata krama. Maafkan kami, Tuan Kamandanu. Kami terpaksa harus berlaku kasar terhadap keponakan Tuan itu. Kalian pikir aku tidak bisa berlaku kasar? Jika kalian memaksa, aku pun bisa berlaku kejam. Sudahlah, cukup. Kalian tidak perlu bicara lagi. Tinggalkan tempat ini segera. Kalian mestinya menjadi perampok-perampok jalanan. Maaf, Nini Sakawuni. Golek kayu ini terpaksa kami bawa. Jangan. Kembalikan golek kayuku. Jangan dibawa.
Diamlah, Ayu. Kita tidak bisa melarang mereka. Cepat tinggalkan tempat ini. Bawalah golek kayu itu. Dan tinggalkan tempat ini segera. Aku muak melihat tampang-tampang kalian. Apa yang kalian tunggu? Cepat pergi. Ya Tuan Kamandanu, kami akan pergi. Ayo Rayuyu, yang penting kita sudah memperoleh golek kayu ini. Ya. Kembalikan golek kayuku. Kembalikan. Kembalikan. Jangan dibawa pergi golek kayuku. Kembalikan. Duduklah, Ayu. Duduklah, anak manis. Bibi Wuni dan Paman akan bicara denganmu. Golek kayuku, Bi. Mengapa mereka membawa pergi golek kayuku? Mereka itu orang-orang jahat. Iya, mereka orang-orang jahat. Dan orang-orang jahat seperti itu pasti tidak akan bahagia, Ayu. Tapi golek kayuku, Bibi Uni. Aku harus mengambil golek kayu itu. Mengapa Ayu masih juga belum mengerti? Katanya Ayu anak yang baik, anak yang manis. Kalau Ayu anak yang baik, Ayu pasti bisa mengerti. Aku hanya tidak mau berpisah dengan golek kayu itu, Paman. Mengapa orang-orang selalu mengganggu aku? Mereka itu semuanya orang jahat. Mereka suka merampas milik orang lain. Aku tidak senang orang-orang seperti itu. Baiklah Ayu. Kita memang tidak senang dengan orang-orang jahat seperti itu. Tapi kita harus menghormati Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kita harus menghormati para putra-putri Sang Prabu. Kita di sini adalah abdi, Ayu. Kita harus taat, harus tunduk, harus patuh pada mereka. Masa bodoh. Pokoknya, aku tidak mau kehilangan golek kayuku. Nanti akan Paman ganti Ayu. Masa Ayu sama sekali tidak bisa mengalah? Kita harus mengalah. Kita akan tahu siapa mereka itu. Kalau Ayu terus-terusan seperti ini, Ayu akan membuat susah Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Aku tidak tahu. Pokoknya, aku akan mengambil golek kayu itu. Mau mengambil bagaimana? Ayu jangan bandel, jangan keras kepala seperti ini. Aku kan tidak menginginkan milik orang lain. Kalau begitu ya sudahlah. Kalau Ayu tidak mau mengerti, sudahlah. Paman juga tidak akan mencampuri urusan ini lagi. Masa bodoh dengan golek kayumu itu. Bikin kesal saja. Bikin kesal semua orang. Paman, apakah aku bersalah? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Aku kan benar-benar tidak menginginkan milik orang lain. Diam! Kau tidak usah bicara lagi. Setiap kali bicara hanya membuat kesal saja. Sudahlah. Jangan bicara lagi soal golek kayu itu. Paman, mengapa Paman membentak-bentak aku? Apakah aku bersalah? Mengapa Paman menjadi orang jahat seperti itu? Bukan begitu, Ayu. Paman bukan bermaksud buruk kepadamu. Paman kan juga seorang manusia biasa. Tentu saja Paman bisa kesal. Paman bisa tersinggung dan marah. Kalau orang jahat kan suka membentak-bentak, Bi. Tidak semua begitu, Ayu. Setiap orang kalau sedang kesal tentu membentak. Tapi bukan berarti dia bermaksud jahat. Paman ingin agar Ayu bisa mengerti. Itu yang paling penting. Ayu harus rela. Ayu harus mau mengalah. Itulah yang Paman inginkan. Sebab kalau Ayu tidak mau mengalah, semua akan jadi repot. Semua akan jadi susah. Ayu senang Paman dan Bibi Wuni susah. Tidak, Bi. Tapi Ayu juga tidak ingin kehilangan golek kayu itu. Ayu, golek kayu itu hanyalah sebuah mainan. Memang benar, golek kayu Mandana itu buatan Nini Raga Runting. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya sebuah mainan saja, Ayu. Tidak, Bi. Dia bukan hanya mainan. Dia adalah kawanku. Dia juga anakku. Iya, benar. Tapi bukankah Ayu bisa menggantikannya dengan yang lain? Memang, Ayu, untuk pertama kali memang sukar. Tapi lama-kelamaan hal itu akan biasa. Tidak, Bibi Uni. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Aku
hanya mau golek kayu mandana. Pokoknya, aku harus mengambil golek kayu itu. Aku akan mengambilnya. Jangan, Ayu. Baiklah. Sekarang begini saja. Kau tidak usah pergi kemana-mana, ya. Biarlah Bibi dan Paman yang akan mengambil golek kayu itu. Entah bagaimana caranya, tapi biarlah kami yang akan mengambilnya. Ayu percayakan sama Bibi? Kapan, Bi? Kapan Bibi akan mengambilnya? Ya, tentu saja tidak bisa buru-buru. Bibi harus menghadap Gusti Permaisuri dulu. Mudah-mudahan saja Gusti Pangeran Jayanegara sudi mengembalikan golek kayu itu padamu. Pangeran Jayanegara sedang duduk-duduk di ruangan pendopo ketika Sang Ramapati bergegas menghampirinya. Bagaimana, Eyang Pati? Beres, Gusti Pangeran. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa adalah orang-orang kepercayaan hamba. Dan mereka pasti akan melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana dengan golek kayu itu? Apakah Eyang Pati sudah mendapatkannya? Inilah golek kayu itu, Gusti Pangeran. Silakan Gusti Pangeran menerimanya. Golek kayu ini jelek sekali. Pakaiannya juga kotor dan compang-camping. Mengapa Dinda Tribuana Tunggadewi menginginkan golek kayu seperti ini? Ampun, Gusti Pangeran. Mungkin golek kayu itu hanya sekedar untuk melengkapi barang-barang mainan Tuan Putri Tunggadewi. Mungkin dalam 1 atau 2 hari beliau sudah akan bosan. Apakah Paman Rawedeng dan teman-temannya tidak kesulitan mengambil golek kayu ini, Eyang Pati? Apakah Paman Kamandanu tidak menghalang-halangi mereka? Mana mungkin Arya Kamandanu berani menghalang-halangi perintah Gusti Pangeran. Itu sama saja dia berani melawan Gusti Pangeran. Dan berani melawan Gusti Pangeran sama halnya dengan berani melawan Sang Prabu sendiri. Atau berani menentang pemerintah Majapahit. Itu tidak mungkin, Gusti Pangeran. Bagus, Eyang Pati. Sekarang aku baru tahu bahwa ternyata aku pun mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Tentu saja, Gusti Pangeran. Gusti Pangeran adalah putra mahkota. Suatu saat nanti Gusti Pangeran Jayanegara akan duduk di atas tahta Majapahit, menggantikan Ramanda Prabu Kertarajasa Jayawardana. Di samping itu, bukankah selama ini Gusti Pangeran juga sudah duduk sebagai Yuwa Raja di Kerajaan Daha? Jadi sebenarnya kekuasaan Gusti Pangeran Jayanegara hanya setingkat lebih rendah dibanding kekuasaan Sang Prabu sendiri. Tak akan ada seorang pun berani menentang perintah Gusti Pangeran. Semuanya harus tunduk. Bagaimana misalnya kalau ada yang tidak mau tunduk pada perintahku, Eyang Pati? Wah, itu terserah Gusti Pangeran. Nasib orang itu mutlak berada dalam genggaman Gusti Pangeran. Apakah Gusti ingin agar orang itu dicambuk? Atau Gusti ingin agar orang itu dijebloskan dalam penjara? Atau barangkali Gusti ingin seluruh keluarganya dimusnahkan? Terserah Gusti Pangeran. Pokoknya wewenang dan kekuasaan Gusti Pangeran hampir menyamai wewenang dan kekuasaan Gusti Prabu sendiri. Tapi maaf, Gusti Pangeran. Gusti Pangeran harus belajar menggunakan wewenang dan kekuasaan itu sebaik-baiknya. Janganlah wewenang dan kekuasaan itu dihambur-hamburkan begitu saja. Mengapa tidak boleh, Eyang Pati?
Menghambur-hamburkan wewenang dan kekuasaan bisa membuat kewibawaan Gusti Pangeran merosot. Dalam hal ini Gusti Pangeran harus belajar mempertahankan kewibawaan. Sebab kewibawaan itu penting artinya bagi para pucuk pimpinan. Tanpa kewibawaan, maka pimpinan tidak akan dianggap lagi oleh para bawahannya. Dan hal itu bisa membahayakan kedudukan ataupun keselamatan Gusti Pangeran sendiri. Baiklah, Eyang Pati. Sekarang aku sudah mendapatkan golek kayu ini. Baiklah, terima kasih. Aku akan menemui Dinda Tribuana Tunggadewi. Dinda Tribuana Tunggadewi pasti gembira melihat golek kayu Mandana ini jatuh kembali ke tangannya. Dan tolong katakan kepada Paman Kamandanu. Katakan bahwa kalau Paman Kamandanu kurang puas, dia boleh menghadap padaku. Oh, beres Gusti Pangeran. Hamba yakin Arya Kamandanu tidak akan berani mengutik-ngutik masalah ini lagi. Dan dia pasti akan merasa puas. Soal itu Gusti Pangeran tidak perlu memikirkannya. Biarlah hamba yang akan menghadapinya kalau memang Arya Kamandanu masih penasaran. Setelah Sang Ramapati pergi meninggalkan halaman kasatrian Istana Majapahit, Pangeran Jayanegara perlahan-lahan turun dari ruangan pendopo. Sambil menimang-nimang golek kayu Mandana, beliau melangkah menuju ke Istana Kaputren. Maksudnya akan memberikan golek kayu Mandana kepada adiknya, Putri Tribuana Tunggadewi. Tapi baru saja beliau melewati Gapura Kaputren, pada saat itulah sang permaisuri Putri Tribuana melampaikan tangannya. Pangeran Jayanegara terpaksa menghampiri ibunda permaisuri. Mau pergi kemana kau, Kalageman? Kulihat kau bergegas melangkah melewati Gapura Istana Kaputren. Sepertinya kau sedang terburu-buru sekali. Maaf ibunda permaisuri. Hamba ingin menemui Dinda Tribuana Tunggadewi di Istana Kaputren. Tidak biasanya kau ingin menemui adikmu di hari-hari begini. Apakah ada sesuatu yang penting? Tidak ibunda permaisuri. Hamba hanya ingin bermain-main saja. Apa yang sedang kau bawa-bawa itu, Jayanegara? Tidak ibunda permaisuri. Ini hanya mainan biasa. Mainan apa? Coba, ibu mau lihat. Maaf ibunda permaisuri. Mainan ini sama sekali tidak ada harganya. Hamba akan membuangnya ke tempat kotoran. Jayanegara, kau jangan mempermainkan ibumu. Cepat berikan benda itu padaku. Kau tidak perlu menyembunyikannya. Cepat, Jayanegara, berikan benda itu padaku. Pangeran Jayanegara terpaksa memberikan golek kayu Mandana. Putri Tribuana terkejut melihat golek kayu itu. Dia segera menatap tajam ke arah putra angkatnya. Pangeran Jayanegara seketika menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jayanegara. Iya, ibunda permaisuri. Dari mana kau peroleh golek kayu ini? Dari seseorang, ibunda permaisuri. Seseorang itu siapa? Jayanegara, aku bertanya kepadamu. Dari mana kau peroleh golek kayu ini? Jawablah dengan baik. Hamba memperolehnya dari Eyang Pati, ibunda permaisuri. Katakan, Eyang Pati memperoleh dari mana? Kau pasti telah melakukan perbuatan yang tercela lagi, Jayanegara. Jawab, Jayanegara. Eyang Pati memperoleh benda ini dari mana? Kau telah memerintahkan apa kepada Eyang Pati? Ampun, ibunda permaisuri. Eyang Pati telah memperoleh benda itu dari seseorang bocah perempuan. Katanya dia bernama Ayu Wandira.
Dan katanya dia masih keponakan Paman Arya Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Aku sudah tahu jawaban apa yang bakal kau berikan. Aku sudah kenal benda ini. Jayanegara. Iya, Ibunda Permaisuri. Mengapa kau berani memerintahkan kepada Eyang Pati agar merampas golek kayu ini dari tangan Ayu Wandira? Ampun, Ibunda Permaisuri. Apakah hal ini salah? Mengapa tidak salah? Perbuatan seperti itu benar-benar mencerminkan watak yang tidak baik. Kau adalah seorang pangeran Majapahit. Bahkan kau adalah putra mahkota. Kau tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela seperti itu. Merampas milik orang lain adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Dan nanti akan merugikan dirimu sendiri. Tapi Ibunda Permaisuri, Dinda Tribuana Tunggadewi sangat menginginkan golek kayu itu. Jadi hamba terpaksa menolongnya. Kau boleh menolong adikmu. Tapi kau tidak boleh merampas milik orang lain. Ampun, Ibunda Permaisuri. Sebenarnya hamba tidak bermaksud merampas benda itu. Hamba menyuruh Eyang Pati agar memintanya secara baik. Tapi nampaknya Ayu Wandira mempertahankan golek kayu itu. Jadi, barangkali Paman Rawedeng dan teman-temannya terpaksa merebutnya, Ibunda Permaisuri. Sebab kalau tidak direbut, tidak dirampas, bagaimana benda itu bisa kembali ke tangan Dinda Tribuana Tunggadewi? Picik sekali pikiranmu, Kalagemet. Kalau setiap raja atau calon raja mempunyai jalan pikiran seperti apa yang baru saja kau katakan itu, bagaimana sebuah negeri bisa tegak sentosa? Kau perlu belajar banyak mengenai hal ini, Jayanegara. Hamba hanya ingin menggunakan wewenang dan kekuasaan hamba sebagai putra mahkota. Apakah hal ini salah, Ibunda Permaisuri? Menggunakan wewenang dan kekuasaan sama sekali tidak salah, Jayanegara. Yang salah ialah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Ya, cukup, Jayanegara. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Golek kayu Mandana ini harus kembali ke tangan Ayu Wandira. Pangeran Jayanegara tidak berani lagi menentang kata-kata sang permaisuri. Dia terpaksa merelakan golek kayu itu dikembalikan pada Ayu Wandira. Sang permaisuri Putri Tribuana sangat tidak senang melihat sikap putra angkatnya, Pangeran Jayanegara. Beliau kesal karena Pangeran Jayanegara telah memerintahkan kepada Ramapati untuk merampas golek kayu Mandana milik Ayu Wandira. Ampun, Ibunda Permaisuri. Hamba hanya ingin menggunakan wewenang dan kekuasaan hamba sebagai putra mahkota. Katanya, hamba ini adalah putra mahkota. Apakah ini salah? Menggunakan wewenang dan kekuasaan tidak salah, Jayanegara. Yang salah ialah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Kau harus tahu bedanya. Ampun, Ibunda Permaisuri. Menurut pendapat hamba, Ayu Wandira seharusnya mengalah. Karena dia bukan putri seorang raja. Dia hanyalah kaula biasa. Oh, begitu. Aku tidak setuju pendapatmu seperti itu, Jayanegara. Kalau setiap orang harus mengalah karena takut membantah, takut menggunakan hak-haknya, takut menyuarakan pendapatnya, takut mengambil apa yang menjadi miliknya. Apa jadinya sebuah negeri? Ramandamu sendiri, Sang Prabu Kertaraja Sajayawardana, pernah memberikan wejangan banyak-banyak mengenai hal ini. Negeri Majapahit harus dibangun di atas dasar-dasar keadilan, di atas dasar-dasar kebenaran, dan bukan sebaliknya, dibangun di atas dasar keserakahan, kekuasaan,
ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Sudahlah, Jaya Negara. Aku tidak mau berdebat denganmu soal ini. Pada kesempatan lain aku ingin bicara panjang lebar mengenai masalah ini. Kau masih harus belajar banyak. Suatu saat nanti, jika kau telah duduk menjadi raja, kau akan tahu apa artinya keadilan dan kebenaran. Apa artinya pengabdian dan kepentingan pribadi. Nah, Jaya Negara, golek kayu ini kuambil. Dia harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kau tidak boleh mencampuri urusan ini. Cukup sampai di sini, Jaya Negara. Selesai berkata, sang permaisuri Putri Tribuana melangkah meninggalkan Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara termenung sesaat. Kemudian perlahan-lahan beliau melangkah kembali ke istana Kasatrian. Golek kayu Mandana. Apakah dia masih bisa kembali kepadaku? Orang-orang jahat itu telah merampas golek kayuku. Aku tidak senang orang-orang seperti itu. Aku tidak kerasan tinggal di istana Majapahit. Istana macam apa ini? Semuanya serakah. Orang-orang senang bertengkar. Semuanya senang berebut. Lebih tenang hidup bersama Nenek Raga Runting. Ayu, sudahlah Ayu. Lupakan saja golek kayu itu. Kalau kau terus-menerus memikirkannya, kau bisa jatuh sakit. Aku tidak betah tinggal di Majapahit, Kakang Panji. Kalau kau tidak kerasan tinggal di sini, kau mau tinggal di mana? Aku mau tinggal bersama Nenek Raga Runting lagi. Tempat ini seperti neraka saja. Tempat ini benar-benar tidak enak. Kau hanya belum biasa, Ayu. Kalau kau sudah beberapa bulan tinggal di sini, kau akan menjadi biasa. Bersabarlah. Tidak, Kakang Panji. Kalau aku terus-menerus tinggal di sini, aku bisa sakit. Semua itu gara-gara golek kayumu itu, Ayu. Kau terlalu mengukuinya. Mengapa aku tidak mengalah saja? Mengapa aku harus mengalah, Kakang? Kalau kau mau mengalah, semuanya akan selesai dengan mudah. Kau bisa mendapatkan golek kayu yang baru, dan Tuan Putri Tunggadewi tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, Kakang Panji. Kau tidak tahu perasaanku. Selama ini, aku tidak pernah berpisah dengan golek kayu Mandana. Lebih baik aku tidak makan daripada harus berpisah dengan golek kayu Mandana. Baiklah. Tapi kau harus bersabar, Ayu. Bibi Sakauni sedang mengusahakan agar golek kayumu itu dikembalikan. Walaupun golek kayuku dikembalikan, aku tidak kerasan tinggal di sini, Kakang Panji. Aku heran. Mengapa kelihatannya kau senang sekali tinggal di istana Majapahit? Apa enaknya tinggal di tempat seperti ini? Banyak sekali orang jahat di sini. Mereka suka membentak-bentak. Mereka suka berbuat kasar pada anak kecil. Mereka tidak ada yang ramah. Kau pernah bercerita. Katamu, Nenek Raga Runting juga sering berbuat kasar. Iya, tapi lain, Kakang. Nenek Raga Runting juga sering membentak-bentak aku. Tapi aku tidak takut. Dan dia tidak menyeramkan. Dia tidak menakutkan. Dan setelah membentak-bentak, Nenek Raga Runting selalu menggendongku dengan penuh kasih sayang. Kemudian mengelus-elus rambutku. Dan sebelum tidur, dia menasehatiku banyak-banyak. Sambil mendongeng sebuah cerita. Sekalipun kasar, Nenek Raga Runting suka berbuat ramah. Tapi orang-orang di sini tidak ada yang ramah. Semuanya kaku. Dan semuanya mau menang sendiri saja. Iya, tapi bukankah Bibi Wuni dan Paman Kamandanu cukup ramah? Cukup baik kepadamu? Tapi
Bibi Uni dan Paman Kamandanu tidak bisa menolong aku. Buktinya, mereka membiarkan saja ketika golek kayuku dirampas orang-orang jahat itu. Malah, Paman Kamandanu membentak-bentak aku. Aku jadi kesal, Kang Panji. Aku benar-benar tidak kerasa tinggal di sini. Ayu, Ayu, apakah kau sudah tidur? Ayu, rupanya kau belum tidur. Kalian sedang bicara apa? Dia ngomel-ngomel terus, Bi. Katanya dia tidak kerasan tinggal di Majapahit. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu khawatir lagi. Ayo, coba lihatlah apa yang kubawa ini. Ayu Wandira terkejut. Sakawuni tiba-tiba menyodorkan golek kayu mandana ke depan hidungnya. Bocah perempuan itu serentak menjadi gembira. Matanya berbinar-binar dan wajahnya yang semula murung berubah menjadi berseri-seri. Golek kayu mandana? Golek kayuku? Apa benar kau golek kayuku? Akhirnya kau kembali lagi kepadaku. Terima kasih, Bibi Uni. Terima kasih karena kau telah mengembalikan golek kayuku. Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi, Ayu. Golek kayu itu tidak akan terlepas lagi dari tanganmu. Benarkah begitu, Bibi Uni? Benarkah begitu, Paman? Iya. Gusti Permaisuri Tribuana telah mengambil golek kayu itu dari tangan Jaya Negara. Kemudian beliau menyuruh abdinya membawa golek itu kemari. Ya, mudah-mudahan saja Putri Tribuana Tunggadewi dapat melupakan golek kayumu itu, Ayu. Kalau beliau masih belum bisa melupakannya, bagaimana, Bi? Golek kayu itu pasti menjadi rebutan. Kau tidak perlu khawatir. Gusti Permaisuri berada di pihak kita. Putri Tribuana Tunggadewi tidak akan berani merebut golek kayumu kembali. Aku heran, Paman. Mengapa Putri Tribuana Tunggadewi menginginkan golek kayu ini? Bukankah beliau sudah memiliki banyak sekali golek kayu yang indah, yang jauh lebih bagus? Ayu, Putri Tribuana Tunggadewi juga menyukai kesederhanaan. Sebenarnya, beliau adalah seorang putri yang sangat baik hati. Beliau terkenal dengan wataknya yang penuh welas asih. Dari mana Bibi tahu? Ya, tentu saja dari para abdinya. Dari para emban ataupun dayang-dayang yang biasa melayani Tuan Putri. Lagi pula, Bibi Uni adalah guru beliau, Ayu. Guru? Benarkah Bibi Uni guru? Benar, Ayu. Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi berguru kepada bibimu dalam hal ilmu kanuragan. Dua orang putri Sang Prabu itu memang sedikit mempunyai perbedaan dalam hal watak ataupun perangai. Aku tahu persis, Putri Tunggadewi bersifat lembut dan penuh kasih sayang. Sedangkan adiknya, Putri Dyah Wiyat, sedikit angkuh. Nah, bagaimana, Ayu? Kau sudah puas? Kau pasti tidak akan rewel lagi. Golek kayu mandana sudah kembali berada di tanganmu. Dia pasti akan bisa tidur dengan nyenyak, Paman. Lihat saja, dia mendekap-dekap golek kayu itu seperti seorang bayi. Nah, selamat malam, Ayu. Selamat malam, Panji. Marilah kita tidur. Besok pagi, kita kembali bekerja seperti biasa. Ya, mudah-mudahan persoalan golek kayu mandana selesai sampai di sini. Selamat malam, Bibi Uni. Selamat malam, Paman. Setelah Sakawuni dan Arya Kamandanu keluar, Ayu Wandira dan Panji Ketawang segera naik ke atas pembaringan. Tapi Ayu Wandira tidak segera bisa tidur, sekalipun dia sudah mendekap golek kayunya. Sekarang timbul pikiran yang lain. Tiba-tiba saja dia merasa kasihan pada Putri Tribuana Tunggadewi. Ayu,
Mengapa kau masih juga belum tidur? Aku kasihan kepada Tuan Putri Tribuana Tunggadewi, Kakang. Dia seorang putri raja, Ayu. Dia mempunyai segala-galanya. Dia anak orang kaya. Dia tidak membutuhkan rasa kasih sayang. Tapi dia sangat menginginkan golek kayu ini, Kakang Panji. Dia pasti kecewa sekali. Mungkin sekarang ini dia pun tidak bisa tidur. Sudahlah, kau jangan malah ngoceh ke sana kemari. Aku sudah ngantuk sekali. Aku mau tidur. Panji Ketawang membuang tubuhnya ke tepi pembaringan, dan sebentar kemudian dia pun sudah tidur pulas. Sementara Ayu Wandira masih terjaga. Sambil mengamati golek kayu mandana, pikirannya tidak pernah bisa lepas dari Putri Tribuana Tunggadewi. Putri Tribuana Tunggadewi, apakah kau sekarang ini sudah tidur? Tidak, kau tidak mungkin dapat tidur. Kau sudah jatuh cinta pada golek kayuku ini. Kau pasti terus mengenangnya. Kau pasti terus memikirkannya. Kasihan kau, sang putri. Memang aneh sekali. Kau seorang putri raja, tapi kau menginginkan barang yang begitu sederhana seperti ini. Pasti kau pun mempunyai watak-watak yang sangat mulia. Kau tidak sombong dan angkuh. Kita mempunyai persamaan, sang putri. Kita bersama-sama mencintai kesederhanaan. Golek kayu mandana, maukah kau tinggal bersama Tuan Putri Tribuana Tunggadewi? Kau tidak perlu sedih. Beliau seorang putri yang baik hati. Ya, mungkin kita terpaksa berpisah. Tapi kau tidak perlu sedih, golek kayuku. Tuan Putri pasti akan menjadi seorang pemomong yang baik untukmu. Kembali Ayu Wandira mendesah. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Dia memeluk dan mencium golek kayunya berkali-kali. Dan akhirnya, bocah perempuan itu pun menangis terseduh-seduh. Sudahlah, golek kayuku. Sudahlah, anakku. Sahabatku. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk berpisah. Selama ini, aku telah merawatmu dengan baik. Selama ini, aku tak pernah melepaskanmu barang sekejap. Tapi nampaknya, kita harus berpisah. Kasihan Tuan Putri. Beliau juga mencintaimu. Karena itu, kau harus membalas cinta kasihnya. Kau harus tinggal bersamanya. Apakah Kakang Panji sudah tidur? Apakah Kakang Panji sudah tidur pulas? Nampaknya dia sudah tidur. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke istana Kaputren. Diam-diam Ayu Wandira meninggalkan ruangan biliknya. Sementara Panji Ketawang nampak tidur dengan pulas. Ayu Wandira melangkah perlahan-lahan melewati halaman belakang. Kemudian dia menyelinap di balik gapura. Selanjutnya bocah perempuan itu sudah berjalan mengendap-endap di lorong menuju ke istana Kaputren. Sepi sekali. Sepi sekali tempat ini. Kalau tidak salah, istana Kaputren ada di depan sana, di balik dinding yang tinggi itu. Mudah-mudahan saja Tuan Putri belum tidur. Pasti beliau senang sekali
Beliau pasti bahagia sekali mendapatkan golek kayu mandana ini. Ada apa? Kau melihat sesuatu? Entahlah. Aku sendiri melihat sebuah bayangan berkelebat di tempat ini. Kemudian dia lenyap di sebelah sana. Bayangan apa? Kau ini ada-ada saja. Sungguh, aku melihatnya. Tapi hanya sekilas. Sepertinya bayangan seorang bocah perempuan. Bukan. Mana ada bocah perempuan keluyuran malam-malam hujan seperti ini. Mungkin hanya seekor kucing. Sudahlah. Ayo kita kembali ke gardu penjagaan. Di sana suasananya lebih hangat. Untung sekali prajurit-prajurit itu tidak melihatku di sini. Kalau sampai aku tertangkap, celaka. Pasti Paman Kamandanu dan Bibi Sakauni marah sekali. Sekarang sudah aman. Baiklah, aku akan memanjat dinding ini. Tenanglah golek kayu. Tenanglah, jangan rewel ya. Diamlah. Aku akan membawamu ke rumahmu yang baru. Aku akan membawamu kepada Tuan Putri. Mudah-mudahan saja kau bisa hidup aman, tentram, dan bahagia bersama beliau. Ayuwandira segera memanjat dinding dengan berpegangan pada batang-batang pohon menjalar. Sementara itu hujan masih mengucur dengan deras. Tubuh Ayuwandira basah kuyup. Demikian pula golek kayunya basah kuyup. Tapi Ayuwandira tidak peduli. Dia terus memanjat dan akhirnya dia sampai di atas dinding. Untung aku tidak terjatuh. Licin sekali dinding ini. Sepi sekali suasana istana Kaputren. Aku harus segera mencari ruangan bilik Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Tapi nampaknya banyak sekali ruangan di istana Kaputren. Mana tempat tidur Tuan Putri? Biarlah, nanti akan kucari. Pasti aku dapat menemukannya. Kembali Ayuwandira mendekap golek kayu mandana, sementara tangan kanannya berpegangan pada batang-batang pohon menjalar. Tubuhnya segera merosot ke bawah. Tubuh Ayuwandira terus melorot ke bawah. Hampir saja kakinya terpeleset. Untung dia dapat menjaga keseimbangan dirinya. Ayuwandira merasa lega setelah tiba di bawah. Dia menengok ke kiri dan ke kanan sebentar sebelum melangkah ke arah bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Ayuwandira? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.